besar periode keduanya Bapak kalau saya datang sini mau Trans TV syuting Islam itu indah di sini. Kalau mungkin ya insya Allah saya janjikan. Kalau tapi Pak Bupati yang undang, saya akan datangkan Ustaz Sam di sini. Ustazah Ogi, Mas Fadli, Habib Muhammad Syahab, Trans TV, kru Islam itu indah, baru kita syuting di sini. Ini paling bagus di syuting ini, baru ditonton sampai Indonesia. Saya sebenarnya dari Tasik ada tausiah, langsung persiapan khutbah Jumat, kemudian setelah salat Jumat langsung ke sini, mandi tidak langsung aja. Kenapa? Karena menikmati. 1, 2, 3 menikmati. Jangan tidak dinikmati, mengeluh itu. Capek. Nikmati, betul. Pak Bupati alhamdulillah sudah 4 tahun 3 bulan. Beliau tidak terasa sudah 4 tahun 3 bulan. Ya Allah, tapi karena beliau menikmati. 1, 2, 3 salatnya dinikmati ya. Allahu Akbar. Nikmati, enak. Kalau salat berjamaah pasti dinikmati. Coba salat sendiri. Meskinya cantik di dalam, supaya orang yang salat di dalam nikmati. Oke? Makan nikmati. Tidur nikmati. Suami istri ngaji semua dinikmati. Bekerja dinikmati. Kapan semua dinikmati, itu kekayaan tertinggi. Jamaah, ada 5 kekayaan: kaya harta, kaya rezeki, kaya karunia, kaya tentram, kaya nikmat. Parauhu wa rayhanu wa jannatun naim. Rezeki, tentram, nikmat. 1, 2, 3 rezeki. 1, 2, 3 rezeki. 1, 2, 3. Apa itu? Banyak orang banyak harta, tapi tidak ada rezekinya. Banyak uangnya, tapi tidak bisa makan nasi. Penyakit gula, tidak bisa naik mobil, bisul. Jamaah, mohon maaf tanpa menggurui, hanya menyampaikan, berbagi ilmu. Ntar ya Bu, ntar. Kenapa Bu? Ya ntar ya Bu, saya ceramah dulu please. Ya Allah. Iya, ini ketahuan orang di belakang, orang Bugis. Cerewetnya bukan main, orang lagi ceramah. Bentar ya. Ciri-ciri orang Bugis, lebar giginya. Bentar ya. Iya, ntar. Iya, makan dulu. Jangan dulu bicara dulu ya Bu. Saya ceramah dulu ya. Iya. Ya Allah, please. Iya. Ibu itu paling nikmat, dekat banget. Coba lihat orang di sana, kasihan. Duduk tenang. Ini sudah dekat. Ya Allah, gemesnya saya. Ibu, banyak materi yang saya mau bahas ya. Bentar ya. Jamaah. Oh jamaah. Insya Allah satu-satunya bangunan yang dibangkitkan di hari kemudian adalah masjid. Ya, satu-satunya bangunan yang dibangkitkan di hari kemudian adalah masjid. Coba lihat dia baju merah, busuk duduk. Ini cerewet banget ya Allah. Tak bawa juga ke Jakarta ini orang.
Mohon maaf ini yang cara Madura. Istri saya sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Tanggal 20 Januari 2019. Dan istri saya sampai kapanpun tidak tergantikan. Hebat istri saya. Bangun masjid ada 6 miliar uangnya sendiri. Emasnya semua disumbangkan. Banyak saya bantu-bantu. Ada Pak Menteri datang, Pak Sakrudin, ada Pak Kapolri, pokoknya semua datang bantu itu masjid. Tapi luar biasa istri saya, 100 hari sebelum meninggal, semua emasnya disumbangkan ke masjid. Saya datang ke rumah Makassar, Kak, sudah tidak ada emas lagi di rumah, semua saya sumbang di masjid. Apa-apa? Kak, 2 bulan sebelum meninggal, saya datang lagi, Kak, uang semua di rekening, saya sudah daftarkan orang berangkat umroh 40. Kaget saya, hebat banget isi saya. 6 jam sebelum meninggal, mohon maaf, 6 jam sebelum meninggal saya lihat, kayaknya isi saya mau meninggal jam 5 ini. Jam 3 saya kumpulkan adik-adiknya, siapa yang pegang rekening istri saya? Kata adik saya, Kak, berapa isinya? Sekian. Sumbangkan semua itu, kosongkan. Saya tahu istri saya dermawan. Meninggallah istri saya. Barulah saya sadar kalau ini rumah sakit mau dibayar. Udah dikosongkan juga. Saya bilang, ya Allah. Tapi ingat ya, insya Allah istri saya tidak tergantikan sampai kapanpun. Karena anak saya masih kecil-kecil, 4 orang, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Makanya saya lihat fotonya Pak Bupati, saya seumuran, anaknya sudah kuliah. Saya baru anak saya baru SMP kelas 1. Sedih banget saya. Kalah saya. Karena Pak Bupati menikahnya usia 27 ya. Kalau saya menikahnya 34 tahun. Udah tua. Karena sibuk berdakwah, sibuk mengajar. Ya, jamaah. Insya Allah istri saya tidak tergantikan, tapi bisa jadi ada yang melanjutkan. Tidak bisa itu laki-laki hidup sendiri. Kalau perempuan bolehlah, karena dia sarungnya. Kalau suami pedang, kalau sarung kehilangan pedang aman. Ini pedang hilang sarungnya, bahaya, bisa mengiris-ngiris itu. Insya Allah saya akan menikah. Yang penting anak saya yang pilihkan saya. Kan yang 3 tahun sudah jadi 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun, 12 tahun. Sudah besar-besar, alhamdulillah. Insya Allah nanti anak saya carikan saya jodoh. Amin. Semua harus anak saya cari, bukan saya yang cari. Kalau saya bisa menerima anak saya, lumayan 4 anak masing-masing 1. Jamaah, baik karena waktu saya mulai ceramahnya. Ini belum mulai. Pokoknya dinikmati ya. Ya Allah, sampai jalanan ditutup. Ini pasar ya? Luar biasa, Masya Allah. Pak Bupati, makasih banyak. Pak Bupati itu luar biasa. Niatnya membangun daerah luar biasa. Sisa 8 bulan. Masih mau nggak sama Pak Bupati? Tapi sisa 8 bulan. Lanjutkan. Masih mau sama Pak Bupati? Tapi sisa 8 bulan. Bukan saya yang melanjutkan. Pak Bupati yang ditanya. Pak Bupati masih maukah? Mau? Mau tidak? Tidak gampang.
setengah mati cari anggaran. Itulah gunanya ada anggota dewan, terutama belum anggota dewan. Anggota dewan yang termasuk menyetujui anggaran. Karena Pak Bupati cari anggaran, anggota dewan yang habiskan. Maksudnya atur, apalagi. Akan harus persetujuan anggota dewan. Betul. Jangan marah ya. Orang marah cepat. Orang tua cepat. Tenang, menjadilah tua kemuliaan, tua keberkahan. Saya sendiri minta doa sama Allah, semoga umur saya 120 tahun. Jadi udah mati semua, saya masih hidup. Kan umur saya sudah hampir, ya taruhlah 48 sama Pak Bupati. Jadi masih ada 72 tahun. Kalau 72 tahun, waduh mati semua nih. Mau sehat? Mau sehat? Mau kaya? Mau mulia? Mau berkah? Jamaah. Perasaan senang, hati damai, syukuri nikmat. Itu saja kuncinya. Tidak banyak. Ibadah kita tidak banyak sebenarnya. Ibadah lahir, ibadah batin. Ibadah lahir rukun Islam, ibadah batin rukun iman. Selesai perkara, tidak banyak itu. Betul. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 1, 2, 3. Itu aja. Tidak banyak. Jemaah, karena ini masjid, salah satu sunnahnya penghargaan masjid, salah sunat Layatul Masjid. Saya sebenarnya sudah berwudu tadi di rumah Bupati, tapi sampai sini batal. Dipegang-pegang sama ibu-ibu. Batal lah wudu saya. Jamaah, semuanya, ayo kita baca tasbih lengkap untuk pengganti salah sunat Tahiyatul Masjid sebagai penghormatan masjid. Jadi kalau mau panjang umur, masuk masjid, salah sunat Tahiyatul Masjid. Siapa yang memuliakan masjid, salah sunat Tahiyatul Masjid, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya. Mau? Makanya marbot imam masjid itu tua-tua. Kenapa? Karena panjang umurnya. Betul tidak? Karena yang diurus masjid. Betul. Ada marbot sampai 20 tahun, 30 tahun. Makanya saya salut sama Pak Bupati memberikan insentif buat marbot imam masjid. Pak, makasih banyak. Pintar juga Pak Bupati. Kasih insentif imam masjid. Jadi setiap sholat dapat pahala Pak Bupati. Tepuk tangan dulu. Jamaah, jangan marah ya. Kita mulai. Tasbih lengkap. Subhanallah. Allahu Akbar. Karena kita mengalami ujian, betul kata Pak Bupati, 2 tahun ini, Masya Allah, tabarakallah. Saya sendiri tutup jadwal, dan mau terima jadwal selama 2 tahun. Undangan apapun tidak boleh.
karena pasti mengundang kerumunan. Saya tidak mau. La darara wa la dirara. Jangan membahayakan diri dan jangan membahayakan orang banyak. Betul. Jadi kita, karena hak hidup itu jauh lebih utama. Betul tidak? Hak sehat itu jauh lebih utama. Memang kita butuh ilmu pengajaran, tapi ilmu pengajaran itu jauh lebih berhebat, itu yang namanya kesehatan. Betul. Baik, saya kasih doa ya. Mau doa? Doa, amalan zikir supaya tidak terkena wabah. Mau? Dibacanya di pagi hari. Saya dapat dalam kitab Marakil Al-Ubudiyah karangan Imam Al-Ghazali. Ini adalah hadis yang saya lihat di dalam kitab tersebut. Baca ini. Siapa yang baca ini terhindar dari penyakit dalam, penyakit luar, seperti virus, stres, dan miskin. 4. Baca ya. Kapan? Di pagi hari. 3 kali aja. Dibacanya pagi hari ya. Pas buka pintu. Nabi ngajarin baca di pagi hari. Kalau saya, baik, kita baca pas buka pintu supaya semua yang lewat di situ, anak kita, keluarga kita aman. Ayo, mulai. Pada saat buka pintu baca Subhanallah wa bihamdi, Subhanallahil azim. Sama-sama. Tiga kali. Sekali lagi. Pakai masker dong. Pakai masker. Jamaahnya pakai masker. Saya nggak usah pakai masker karena jauh jaraknya. Ya Allah, ibu. Ya Allah. Jamaah. Kenapa masker? Karena virus itu masuknya di hidung dan di mulut. Makanya cuci tangan supaya jangan sentuh wajah sebelum cuci tangan. Itu maksudnya. Oke? Kenapa kita disuruh cuci tangan? Cuci tangan tapi tidak makan. Jamaah. Baik, masjid tempat sujud, masjid rumahnya Allah. Masjid itu pembinaan. Nabi rapatnya di masjid. Betul. Menyelesaikan perkara di saya sih berpikir mudah-mudahan nanti dibangunkan gedung perkawinan di sini. Jadi nanti orang menikah di sini, pestanya di sini, betul tidak? Betul. Karena mesinnya sudah cantik, tinggal pasang tenda-tenda yang payung itu, tenda payung aja. Ini karena kalau masjid yang dibangun istri saya itu 5 lantai. Lantai pertama aula, lantai kedua masjid, lantai ketiga sekolah, lantai keempat majelis taklim, lantai kelima wisata religi, ada Ka'bah, ada ini macam-macam. Lumayan kakinya 5 lantai. Kalau di sini saya lihat alhamdulillah bagus ini. Ya tinggal kasih tenda payung. Jadi kalau ada acara kawinan tinggal dipasang payungnya. Alhamdulillah. Jadi ada aset untuk keuangan masjid. Betul. Dan ketahuilah nanti masjid akan datang di hari kemudian. Kita lanjutkan setelah yang lewat itu. Nanti masjid akan datang di hari kemudian di padang mahsyar, dipimpin oleh Masjidil Haram, di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya Masjid Al-Mansur.
adalah masjid yang jalan. Di pada masa semua masjid yang pernah dibangun di muka bumi ini akan datang dibimbing oleh Masjidil Haram. Di samping kanannya Masjid Nabawi, di samping kirinya Masjidil Aqsa, di belakangnya semua masjid, termasuk Masjid Al-Mansur. Datang mencari 3 golongan manusia. Siapa yang dicari? Yang pertama, yang pernah membangun masjid. Jamaah, kalau dia bangun secara patungan, 1 semen, 1 pasir, dibangunkan 1 rumah di surga. Amin. 1 rumah. Tapi kalau dia bangun secara pribadi sendiri, maka dibangunkan 1 istana. Oke? Masya Allah. Jamaah, siapa yang mau dibangunkan rumah di surga? Masukkan uang di celengan masjid. Betul tidak? Memang ini masjid sudah dibiayai sama pemerintah, tapi kan ada perawatannya. Betul tidak? Ada biayanya ini. Biaya apa lagi? Setelah selesai tidak bisa. Kita harus berpikir kelanjutannya masjid ini. Betul? Ada pengurus, ada panitia, ada pekerja, ada 3 itu yang ada di masjid. Siapa itu? Pengurus, panitia, pekerja. 2, 3. Pengurus, panitia, pekerja. Kalau pengurus, paling dia berkata, nggak usah digaji kami pengurus masjid. Kalau panitia juga biasanya nggak mau digaji, tapi dapat bagian. Panitia kurban dapat daging kurban. Panitia zakat dapat juga bagian zakat, namanya amil zakat. Tapi kalau pekerja masjid, marbotnya, imamnya, itu harus digaji. Oke? Gaji per bulan. Kalau saya masjid di Makassar, ambil saya bina 2 masjid di sana, itu gajinya sama dengan pekerja. PNS. Ya UMR lah. Berapa UMR? Gampang. Nggak usah ribet mesti. Bagi 4 saja. Contoh 4 juta gajinya per bulan. Jadi setiap Jumat 1 juta. Betul? Itu yang harus dipikirkan. Dan Pak Bupati sudah mencontoh. Yang pernah membangun masjid. Yang kedua, yang pernah mengurus masjid. Tidak gampang jadi pengurus masjid. Yang paling banyak diprotes pengurus masjid. Rata-rata yang suka protes masjid, rata-rata yang suka protes pengurus masjid, orang tidak ada sumbangannya itu. Saya setiap pulang ke Makassar pasti rapat. Rapatnya subuh. Saya rapat subuh. Saya mau datang ke Makassar. Subuh rapat ya. Rapat pun subuh. Nah, lantas kita mau tahu apa kekurangannya, apa permasalahannya. Karena membina, membangun gampang. Tapi membina jamaah yang paling susah. Betul tidak? Membangun bisa selesai cepat. Kita bisa targetkan. Tapi kalau mengurus itu yang paling susah. Ribetnya. Betul. Jamaah. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid. Saya ceramah dia yang haus. Itu di bawah ini gue langsung minum. Yang ketiga, yang dicari masjid. Berarti nanti kalau lebaran ini memulai jamaahnya sampai ke jalan ini ya. Karena arah kiblatnya bagus nih. Kesana berarti jamaah sampai ke sana. Alhamdulillah. Yang ketiga, yang dicari oleh masjid adalah orang yang pernah masuk ke masjid. Siapa yang mau ke Masjidil Haram? Siapa yang mau haji? Siapa yang mau umroh?
Allahumma Allahumma rzuqni ziyaratal haramain. Ya Allah, berikanlah kami rezeki untuk menziarahi dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Coba labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik. Yang ke sana itu ada 4 macam orang. Labbaik yang pertama datang untuk taat. Yang kedua datang untuk menjauhi larangan. Yang ketiga datang untuk membantu orang. Kadang-kadang kita bagus saja orang di sana, betul tidak? Dan yang keempat yang datang mau wafat di sana. Jadi ada 4 itu. Labbaik Allahumma labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang. Jemaah, siapa yang mau ke Masjidil Haram? Terlalu jauh. Ke Masjid Al-Mansur lah dulu. Banyak mau ke Masjidil Haram, tapi tidak pernah muncul di masjid. Gimana ceritanya? Betul. Tadi ke masjid dulu, sehingga nanti Allah lihat ini hambaku 5 waktu ke masjid. Maka dicatatlah lalu diundang oleh Allah, karena ke Masjidil Haram itu undangan dari Allah. Ada 3 panggilan Allah: panggilan sholat, panggilan ke Baitullah, dan panggilan ilahi. Mau pilih mana? Ayo jemaah, rajin ke masjid ya, rajin ya. Utamanya di semua yang ada tinggal di sini, masjid sudah selesai, tinggal nih, silakan. Hari ini sudah diresmikan, silakan gunakan. Kalau perlu, ibu-ibu, bapak-bapak, ada tempatnya spesial di situ. Saya alhamdulillah satu kompleks sama Deddy Miswar, artis Deddy Miswar. Saya sama-sama, kami 5 waktu di sana. Ada memang tempat salah saya di situ sama Deddy Miswar di sini, saya di sini. Berdekatan, tiap salat itu sudah ada memang disimpankan untuk kami berdua. Nah, 5 waktu lah, amin. Siapa yang datang ke masjid, 1 langkah kakinya pahala, ampunan, derajat. 1, 2, 3. Pahala, ampunan. Siapa yang masuk masjid maka akan dapat rahmat Allah. Siapa yang keluar masjid maka diberikan karunia, pekerjaannya lancar. Siapa yang mau usahanya lancar? Siapa yang mau lancar urusannya? Mau sering-sering keluar masjid. Saya ulangi, siapa yang mau lancar urusannya? Lari semua dagangannya, lancar semua urusannya. Mau sering-sering keluar masjid. Sering-sering keluar masjid. Bagaimana bisa keluar kalau tidak pernah masuk? Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Bukakanlah pintu rahmatmu. Kalau keluar masjid, Allahumma ftahli abwaaba fadlika. Bukakan pintu karunia. Itu karunia kalau keluar. Kalau masuk rahmat, kalau keluar karunia, kalau masuk itu lenahnya kalau ustaznya kecil. Bisa bergaya.
Ini panitia ini tahu kalau Sasiwalanda begini gayanya. Jadi siapkan panggung supaya bisa kelihatan. Jamaah, ini jam berapa sudah? Ya Allah, sudah jam 11. Ini belum masuk ceramahku lagi. Jamaah, bisa dimulai? Bisa dimulai ceramahnya? Bisa dimulai? Manusia itu ada tingkatannya. Muslim, mukmin, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Ulangi. Muslim, muttaqin, mukhlis, istiqamah. Mohon izin, jamaah. Muslim bersahadat. Muslim itu ciri-cirinya memberikan keselamatan. Muslim kan selamat. Berarti orang yang mengaku muslim senantiasa memberikan keselamatan. Tidak boleh menyakiti orang, tidak boleh melukai orang, dan tidak boleh mengambil haknya orang. Itu orang muslim. Oke? Oke? Jamaah, mohon maaf tadi terpalnya saya pindahkan ke situ karena tidak ada yang duduk di sini. Yang kasih dan juga tidak dudukin tadi. Jadi duduk di situ, tidak apa-apa. Maaf panitia, saya merusak suasana. Tidak apa-apa ya. Karena kasihan jamaah berdiri. Ini semua banyak banget jamaah. Yang enak itu yang nonton di rumah makan Pinang Raya. Enak dia di sana. Sambil dengar ceramah dia merokok di situ. Sambil dengar ceramah dia makan. Saya senang sekali ini. Waduh. Tempat bangunan terbaik di muka bumi adalah masjid. Amin. Senantiasalah dari masjid ke masjid. Amin. Makanya kalau musola itu milik pribadi, kalau menara satu milik umum, kalau menara dua milik kantor pengusaha, menara 4 milik pangeran, menara 6 milik raja. Jadi ada menaranya. Kenapa mesti ada menaranya? Supaya masjidlah bangunan tertinggi. Karena dosa bangunan-bangunan jikalau rumahnya lebih besar, lebih tinggi daripada masjid. Supaya mengalahkan, dibuatlah menara. Oke? Makanya masjid saya di sana, masjid saya itu 5 lantai. Ada yang nanya, kenapa 5 lantai? 17 meter ke atas. Tinggi sekali Ustaz. Saya bilang, karena ada pabrik terigu. Supaya masjid kita lebih tinggi daripada pabrik terigu. Jemaah. Dan masjid itu harus, saya sudah masuk tadi ke dalam Sampau Kati, sengaja. Sujud syukur. Di masjid itu harus ada pintu di depan. Sunnahnya. Ada pintu di depan. Untuk apa? Tempat pelarian imam. Kalau imamnya mencret, lari kemana nih? Karena haram melangkah-langkai pundaknya orang. Haram melangkah-langkai pundak orang. Karena khatib disunahkan agak telat datang. Makanya disiapkan tempat khusus untuk menunggu. Karena kapan khatib masuk, maka mohon maaf jamaah kurang pahalanya dan terlambat. Jadi harus hadir sebelum khatib datang. Siapa yang lebih cepat datang ke masjid, bagikan berkorban seekor unta, lambat-lambat sedikit seekor sapi, lambat-lambat sedikit seekor kambing, lambat-lambat sedikit seekor, lambat-lambat sedikit sebutir telur. Makanya cepat ke masjid. Berwudunya di mana? Berwudu dari rumah. Jangan di masjid berwudu. Dari rumah berwudu. Jadi sudah bersih suci di rumah, baru ke masjid. Maka nilainya 1 kali umroh. Alhamdulillah. Mau dapat pahala umroh? Berwudu di rumah, baru ke masjid. Ada yang memang sengaja tidak berwudu di rumah, malah mandi di masjid. Memang sengaja nih. Karena airnya nggak jalan. Jamaah, oh jamaah, karena saya lihat ini tangganya di luar,
harusnya kan masjid itu tangganya di dalam supaya sapnya bersambung ke atas. Tapi karena ini tangganya di luar, kalau ada yang salah di atas maka pintu ini harus terbuka. Itu syaratnya. Karena saya tahu tangganya di luar supaya luas jamaah di bawah. Karena kalau di dalam tangganya pasti mengambil wilayah masjid, makin sempit jamaah. Kalau tangga di luar maka pintu harus dibuka supaya bersambung jamaahnya ke atas. Jangan dikunci jamaah. Atau kalau memang tidak kasih tangga satu kecil aja dari tempat imam ke atas, itu syaratnya. Baiklah, karena waktu saya mulai ceramahnya. Kalau kan kita ceramah harus setuju pembahasan. Harus setuju pembahasan. Sebagaimana programnya Pak Bupati 7. Saya tahu itu. Pendidikan gratis. Oke. Saya dapat itu. Nah. Peningkatan infrastruktur. Apa? Infrastruktur. Ya itulah. Infrastruktur yang mantap. Tepuk tangan dulu. Bikin jalan. Saya setuju sama Pak Bupati. Kalau jalanannya bagus, pasti harga barang murah. Kan transportasinya jadi murah. Kenapa mahal barang? Karena transportasinya mahal. Oh, ternyata ibu-ibu jalan pergi cari minumannya. Minumannya berjus lagi. Memang ibu-ibu itu tidak boleh kalah dia. Jamaah, penataan kota Liwa sebagai kota budaya, tepuk tangan dulu. Saya tadi lihat, alhamdulillah, apa namanya itu? KRL. Kebun Raya Liwa. Izinkan saya Pak Bupati, kemungkinan besar periode keduanya Bapak kalau saya datang sini bawa Trans TV syuting Islam itu dari sini. Kalau mungkin, ya kalau bisa sebelum selesai 8 bulan itu lah. Tapi kalau bisa, insya Allah, saya janjikan. Kalau tapi Pak Bupati yang undang, saya akan datangkan Ustaz Sam di sini. Ustazah Oki, Mas Fadli, Habib Muhammad Syahab, Trans TV, kru Islam itu indah, baru kita syuting di sini. Ini paling bagus di syuting ini, baru ditonton sampai Indonesia. Lihat KRL-nya, saya kira KRL itu kereta cepat. Ternyata kebun raya. Kayak bagus loh, banyak tanamannya. Ini bagus diangkat supaya ditonton sampai Indonesia. Tepuk tangan dulu. Cuma kalau ini saya takut ambil liputan. Kenapa? Nanti kita kena sanksi, bikin kerumunan. Susah tidak kerumunan ini. Itu bapak-bapak mau foto-foto terus kalau tidak pernah dicetak. Semua bisa melanjutkan sekolah. Tepuk tangan dong. Pak Bupati, makasih banyak. Beasiswa yang Bapak Bupati kasih, utamanya kedokteran itu penting. Amin. Ada lagi di sini pelayanan masyarakat sehat. Alhamdulillah. Ada ambulans. Itu penting. Setiap apa? Ambulansnya. Setiap kecamatan. Amin. Dan itu ambulansnya gratis. Gratis. Siapa yang mau mati? Salah. Mensejahterakan petani. Apanya disejahterakan, Pak? Bantuan-bantuan. Masya Allah. Ini petani paling banyak pahalanya. Amin. Karena petani itu dingin tangannya, membangun, menanam. Ada masyarakat berdaya saing
dan peningkatan kinerja pelayanan publik. Tepuk tangan dulu. Mudah-mudahan kalau memudahkan urusan, Allah mudahkan urusan. Terakhir saya dari sini, peningkatan iman dan takwa. Ini pintar Pak Bupati, 7 lagi dibikinnya. Sama dengan 7 lapis langit. Iya benar itu. Langit pertama Nabi, ketemu Nabi Adam. Langit kedua ketemu Nabi Nuh. Langit ketiga ketemu Nabi Yusuf. Langit keempat ketemu Nabi Isa. Langit kelima ketemu Nabi Sulaiman. Langit keenam ketemu Nabi Musa. Langit ketujuh ketemu Nabi Ibrahim. Pas-pas nih. Saya lihat susunannya, pintar ini. Ini ilham dari Allah ini. 1. Ilmu Nabi Adam. Apa ilmu Nabi Adam? Ilmu orang tua. Hargai orang tua, muliakan orang tua. Anak yang tinggal di rumah neneknya pasti banyak uangnya. Pasti pintar-pintar itu. Anak yang dekat dengan neneknya. Yang kedua, ilmu Nabi Nuh, keterampilan. Harus diajarkan keterampilan. Amin. Ilmu yang ketiga, ilmu ekonomi. Ilmunya Nabi Yusuf yang ganteng. Apa ilmunya Nabi Yusuf? Jamaah, ekonomi, keuangan. Itu ilmu Nabi Yusuf. Langit keempat, ketemu Nabi Isa, ilmu kesehatan. Ilmu kesehatan menyembuhkan. Yang kelima, ilmunya Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu ilmu bahasa. Semakin banyak bahasa yang kita kuasai, semakin hebat itu. Amin. Makanya pelajari bahasa. Bayangkan Nabi Sulaiman, jangankan bahasa manusia, bahasa binatang pun tahu, bahasa jin pun tahu. Mirip. Itu suara apa? Suara kuda. Maaf, Ustaz. itu suara saya. Jamaah, ilmu yang jadi ajarkan anak-anak kita dengan 7 ilmu. Ilmu pertama, orang tua, memuliakan orang tua. Oke? Yang kedua, ilmu keterampilan ekstrakurikuler. Ibu bekerja bawa anaknya, bapak bekerja bawa anaknya supaya ada keterampilan. Ilmu yang ketiga, ilmu Nabi Yusuf, ekonomi, keuangan. Alhamdulillah, anak saya tidak pernah minta uang karena mereka pintar mengatur keuangan. Masih kecil loh, sudah pintar mengatur. Saya sudah ajarkan mengatur keuangan. Jamaah, oh jamaah, mau anaknya tidak minta uang? Mau? Kasihlah dia sebelum minta. Saya kasihnya setiap Jumat. Ya, sujud tilawah subuh Jumat. Sesudah salat Jumat berjamaah, langsung saya balik. Nih, buat jajanmu sampai Jumat depan. Dia tidak pernah minta duit. Mau beli mainan terserah dia. Yang penting saya sudah kasih uang selama 1 Jumat. Mau pergi di mall terserah, tapi pakai uang itu. Oke? Oke? Jamaah. Yang keempat, ilmu kesehatan. Ajarkan kesehatan. Jaga kesehatan. Miskin mah tidak terlalu banyak sakitnya itu. Kalau penyakit orang kaya, lever, jantung, paru-paru, cuci darah. Orang miskin panuan, mencret, sakit kepala, pusing. Makanya dibawa ke puskesmas. 1, 2, 3, puskesmas. Pusing keseleo masuk angin. Obatnya cuma 1, Antalgin. Itu doang itu. Ilmu yang kelima, ilmu bahasa. Ajarkan 5 bahasa sama anak. Ajarkan 5 bahasa. Bahasa
Itu yang pertama. Yang kedua, bahasa nasional. Bahasa ibu itu bahasa daerah. Saya senang tadi duduk Pak Bupati ada sedikit-sedikit bahasa daerah. MC-nya tadi ada bahasa daerah muncul. Itu bagus, ada bahasa daerah. Yang kedua, bahasa nasional, bahasa Indonesia. Yang ketiga, bahasa internasional, bahasa Inggris. Yang keempat, bahasa Arab, bahasa agama, bahasa Quran, bahasa surga, bahasa kuburan, bahasa sholat. Yang kelima, bahasa tambahan sebagai kebutuhan. Ada masyok, kamsahamnida, cici paramida, wanda hamida, arigato, terserah. Yang penting ada bahasa tambahan. Alhamdulillah. Yang keenam, namanya ilmu strategi hidup, ilmu pengaturan hidup. Yang keenam itu Nabi Musa. Lagi ketujuh, ilmu agama. Ajarkan agama sama anak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nisfu Saban Jumat depan, malam Jumat depan, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, 3 malam ini baca Yasin 3 kali. Habis maghrib, catat, 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 catat ya. Malam Jumat depan, malam Sabtu, malam Ahad, 15 nisfu Saban. Ya tunggu sebentar ya Allah. Itu makanya dengerin. Ini ibu minta dapat jodoh. Ya Allah, udah tua juga. Rabbil atasarni fardan wa anta khairul warisin. Surah Al-Anbiya ayat 89 supaya dapat jodoh. Ya Allah, janganlah Kau membuat aku hidup menyendiri. Berikanlah aku pendamping yang terbaik. Amin. Amin. Bukan telat, tapi diberikan yang terbaik. Surah Al-Anbiya ayat 89. Tidak apa-apa, memang kalau saya ceramah, anak-anak datang juga. Karena mengira saya temennya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Namanya juga anak-anak, tidak apa-apa. Masya Allah. Ya Allah. Bagus. Kalau perlu masjid ada TK-nya nanti. Ada TPA-nya. Amin. Biarkan masjid ini ramai. Kalau perlu masjid ini bikin pasar seperti di Turki. Itu di Turki masjid ada pasarnya. Apa namanya, Bu? Ada yang pernah ke masjid? Ke Turki. Ada pasarnya itu. Pasarnya masjid. Jadi masjid itu luar biasa. Masya Allah, Ibu. Ini pasti cantik waktu mudanya. Lanjut. Baca Yasin berapa kali? Habis maghrib ya. Karena Rajab itu 10 pertamanya yang mulia. Kalau Saban 10 pertengahannya. Kalau Ramadan 10 terakhirnya. Kalau Rajab 10 awal. Ada istighfar Rajab. Siapa yang menghidupkan awal Rajab tidak dimatikan hatinya. Di pertengahan Saban ada nisfu Saban. Qadar Allah. Takdir kita dibentuk lagi. Revisi takdir itu setiap 2 malam. Malam Lailatul Qadar dan malam nisfu Saban. Makanya request berdoa request. Baca Yasin 3 kali. Bukan Yasin 3 kali, Yasin. Tidak begitu. Yasin 1, 2, 3. Yasin. Mau doanya dijawab? Mau doanya dijawab? Baca Yasin 41 kali. Waduh. Lama dong, gampang. Undang ibu-ibu 40 baru sama-sama baca Yasin. Betul. Jadi 41 lah. Namanya Yasinan. 1, 2, 3. Yasinan. Mau diampuni oleh Allah? Baca tahlil 1000 kali. Bagaimana cara
tahlilan. Masing-masing baca 100. Ribuan sudah itu. Amin. Coba baca Yasin ya. Bisa? Baca Yasin berapa kali? Tahu. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan. 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, diatur takdir. Pak Bupati, Pak Parosil. Siapa namanya? Parosil. Oh, siapa? Bupati siapa? Bupati siapa itu? Bupati siapa? Lampung Barat. Sisa berapa bulan? Masih mau lanjut? Pak Bupati, tidak apa-apa. Mau lanjut? Kita tanya istrinya dulu. Karena di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakang. Iman Al-Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, siapa yang tua hebat? Ibunya semua ada di belakang hebat. Jadi di balik laki-laki hebat, ada istri yang hebat. Makanya tadi waktu potong pita itu tidak boleh. Bagusnya perempuan yang potong pita, laki-laki yang tanda tangan. Makanya kenapa? Saya 10 tahun, 5 bulan, 12 hari bersama istri saya. Tidak pernah saya bertengkar sampai wafat istri saya. Tidak pernah saya marah sama istri sampai wafatnya. Istri saya tidak pernah marah sama saya sampai dia wafat. Mau tahu rahasianya? Mau tahu rahasianya? Tidak pernah saya bertengkar. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal 20 Januari 2019, 10 tahun 5 bulan 12 hari. Tidak pernah bertengkar. Rahasianya karena istri saya di Makassar, saya di Jakarta. Tunggu dulu. Senin sampai Kamis saya di Jakarta. Jumat, Sabtu, Minggu di Makassar. Iya, begitu terus. Kan kalau saya pulang ke Makassar, tidak pernah memarah sama istri. Kalau nasinya keras, maaf kak, nasinya keras, nggak apa-apa, kan terbuat dari beras. Lembek nasinya, nggak apa-apa, kan dikasih air. Nasinya angus, nggak apa-apa, kan dari air tadi. Maaf kak, kenapa? Nggak masak. Oh, baguslah kita makan di luar yuk. Istri tidak boleh dimarahi. Tidak boleh istri dimarahi. Siapa yang memarahi istri akan dilaknat oleh malaikat. Jemaah, semua uang kasih istri. Tidak boleh suami yang pegang uang. Saya tidak pernah pegang uang, istri saya. Mohon maaf, rumah harus atas nama istri. Tidak boleh atas nama suami. Mobil harus atas nama istri. Anak harus atas nama istri. Semua atas nama istri. Istri saya protes, kak, kenapa semua tanah, rekening atas nama saya semua? Kakak tidak punya. Saya bilang, kan saya sudah punya dirimu. Akhirnya istri saya meninggal. Tidak ada rebutan warisan. Karena kalau atas nama istri, harta itu pasti turun ke anaknya. Karena wanita itu tidak pernah rakus. Rumahku untuk anakku, mobil untuk anak. Begitu kalau istri. Tapi kalau atas nama suami, kita tidak tahu turun ke anak siapa. Tiba-tiba ada anaknya di Tanggamus. Tiba-tiba ada anaknya di Bandar Lampung. Makanya hari Senin urus semua surat-surat. Pindahkan atas nama ibu. Pak, maaf, jangan
Besok pagi aku ditelepon oleh seorang wanita, istri jenderal loh. Karena waktu itu saya diundang. Jadi saya cerita itu, masuk Kak Ustaz, makasih banyak. Mimpi apa aku bangun dari tempat tidur, banyak surat-surat tanah. Saya disuruh tanda tangan. Itu benar itu. Wanita itu hebat. Kalau wanita pegang uang aman dan berkah, gampang masuk, susah keluar. Karena pikirannya panjang. Untuk ini nanti tidak ada bulan depan, untuk bayar ini. Tapi kalau lagi aman. Coba kalau laki-laki ke pasar, beli, kembalinya Pak, ambil aja. Kalau perempuan bertengkar sama penjual ikan, berapa bertengkar. Kalau laki-laki uangnya disimpan di dompet, dompetnya disimpan di sini, tidak dihargai uang, dipantatin. Tapi kalau perempuan disimpan di tempat yang berharga. Saya tanya laki-laki, kalau bukan karena istri kita tidak punya rumah, karena istri yang pintar menabung. Uang disimpan di keteak, memang. Tiba-tiba tidak ada uang, istri berkata, tenang, ada emas. Hebat itu. Tepuk tangan dulu buat ibu-ibu. Makanya doa ibu itu 3 kali lipat dibanding bapak. Karena dia penuh kasih sayang. Ibu, wanita yang derajatmu dibanding kau mengandung lagi. Bayangkan ibu 3 kali susahnya mengandung, melahirkan, memelihara. Mengandung, ibu setengah mati. Ibu yang pesan makanan, bapak yang habiskan. Mau makan nasi goreng? Yeah. Bapak ambil semua? Yes. Ibu melahirkan. Bapak, bagaimana dokter? Sudah keluar? Itu ibu itu. Saya, istri saya 4 kali melahirkan, tidak pernah saya temenin. Karena memang tidak mau beliau. Dan kalau saya datang ke rumah sakit, hanya datang di jam 10 malam dan pulang jam 4 subuh, supaya orang tidak tahu. Karena istri saya itu tidak mau ketahuan. Dia tidak kayak mau tampil-tampil di TV, tidak suka. Dia guru istri saya itu ngajar. Bayangkan ke sekolah jalan kaki, tidak mau merepotkan. Pak Jokowi jadi saksi itu. Waktu anak saya yang ketiga lahir, Pak Jokowi datang ke Makassar, temenin saya. Satu pesawat, kalau Pak Jokowi, mau kemana Ustaz? Mau pergi istri saya lahiran. Oh, kalau Bapak mau lihat boleh, datanglah Pak Jokowi dia. Saya bilang, Pak Jokowi, Pak masih gubernur. Kalau Bapak datang, lumayan lah. Kalau Bapak jadi presiden kan saya bangga. Anak saya pernah digendong sama Pak Presiden. Oh iya juga ya. Jemaah, istri saya tidak pernah melahirkan sesar normal. Datang sendiri ke rumah sakit, lahiran, keluar. Mudah melahirkan, tidak sesar. Mau suami-suami, mau istrinya tidak sesar, ada tekniknya. Kalau sudah 9 bulan, kasihlah istri uang sesar. Berapa uang sesar? 17 juta. Cukupkan 20 juta. Ini uang sesar. Kalau kamu sesar, kasih dokter. Tapi kalau tidak sesar, kau yang ambil. Nggak jadi sesar itu. Sengaja dalam pagi-pagi supaya tidak sesar.
Lumayan 20 juta. Masa kasih dokter? Coba kasih gitu dia. Istri saya melahirkan, datanglah saya ke rumah sakit. Kak, ini uangnya nggak kepake, uang sesarnya. Enggak, itu kan untuk kamu. Alhamdulillah. 5 bulan lagi hamil lagi lah. Bu, 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 dengarin wahai suami, istri tidak boleh dimarahin. Baca Yasin 3 kali ya. Malam nisfu Saban, malam Jumat depan ini 3 malam lah jagain. Kan pertengahan Saban. Kalau perlu 11 sampai 20 tiap malam itu. Yasin pertama, minta ampunan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Enak juga sini ceramah, mobil lewat-lewat. Jamaah, apa doanya tadi yang pertama? Berkahnya surah Yasin, ampunilah dosaku. Itu yang pertama ya. Yasin yang kedua, minta apa? Ya Allah, berkahnya Yasin, tambahkan rezekiku. Jangan minta rezeki, tapi minta tambahan rezeki. Kalau habis rezeki kita, matilah kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizq. Sudah diatur rezekinya, sudah ada tetapan rezekinya. Kalau habis rezeki, matilah kita. Makanya kalau mau panjang umur, puasa Senin Kamis. Kenapa? Rezeki Senin dan Kamisnya tidak dimakan. Bisa. Betul. Apalagi kalau puasa Daud. Mau sehat, jaga pola makan. Siapa yang berumur 40 tahun, kurangi makan yang 4 kakinya. Kalau sudah 50 tahun, kurangi makan yang 2 kakinya. Kalau 60 tahun, tidak usah makan yang berkaki. Ikan. Kalau sudah 70 tahun, sayur-sayuran, vegetarian. 80 tahun, buah-buahan. 90 tahun, surah Yasin. Jemaah, alhamdulillah saya senang. Pak Wakil, Masya Allah. Bu, makasih banyak ya. Saya lihat Pak Wakil Bupati itu luar biasa, ya. Saya mau buat wakil ya, luar biasa. Umurnya 66, awet muda beli. Umur 66 kayak 65. Ini yang hebat. Kenapa saya bisa berdakwah kemana-mana? Istri saya hebat. Karena di balik laki-laki hebat, ada wanita hebat di belakang. Dan di balik wanita hebat, ada laki-laki stres di belakang. Jemaah. Yasin yang ketiga, karena waktu ya. Yasin yang ketiga. Baca Yasin yang ketiga. Apa yang diminta? Apa yang diminta? Angkat derajatku. Ampuni dosaku yang pertama, tambahkan rezekiku yang kedua, angkat derajatku. Oke? Insyaallah Pak Bupati 2 periode lah ya. Supaya nanti setelah itu jadi gubernur lah. Kan kita bangga kalau gubernur dari Bupati Kampung. Amin. Amin. Karena masih muda beliau. Tidak habis waktu ya. Aduh. Oh, umurnya dari 12 lewat 15. Berarti harus setengah jam sebelum bersihan. Nanti orang tidak salah dulu gara-gara saya tanggung dong saya itu. Baiklah, pada waktu saya mulai ceramahnya.
Mau dibahas lagi ini, menyambut Ramadan, boleh? Dan bersyukurnya insya Allah Ramadan tahun ini masjidnya baru. Nggak usah jauh-jauh pergi salat tarawih di sini aja. Saya mau tanya, di mana salat? Di masjid. Di masjid mana? Di masjid mana? Di mana nanti mayat kita disolatin? Di masjid situ. Kira-kira kalau kita meninggalnya, salat di jenazah kita disolatin di mana? Oh, di masjid itu dekat rumah. Berarti kau harus salat di situ. Malu dong. Nggak pernah masuk ke masjid, nanti jadi mayat baru masuk. Malu itu. Siapa yang datang tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. Datang tarawih malam kedua Ramadan, diampuni dosa orang tuanya. Yang datang tarawih malam ketiga Ramadan, diampuni dosanya 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran. 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram. 6 Ramadan pahala tawaf. 7 Ramadan pahala Nabi Musa. 8 Ramadan pahala Nabi Ibrahim. 9 Ramadan pahala Nabi Muhammad. 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan husnul khatimah. 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama. 13 Ramadan berdiri dari segala penakutnya. 14 Ramadan disaksikan para malaikat. 15 Ramadan didoakan malaikat arus. 16 Ramadan kita akan sebagai penghuni surga. 17 Ramadan pahala para nabi. 18 Ramadan digolongkan orang saleh. 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid. 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan 1 rumah di surga. 22 Ramadan 1 istana. 23 Ramadan 1 kota. 24 Ramadan 24 doa kita dijawab. 25 Ramadan terhindar siksa kubur. 26 Ramadan pahala ibadah 40 tahun. 27 Ramadan dimudahkan berjalan di jalan siratal mustaqim. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. Pada 29 Ramadan pahala haji untukmu. Dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Itu tiap malam beda-beda pahalanya. Kalau mau masuk Ramadan, lakukan 5. Catat. Catat ya. Kalau mau masuk Ramadan, sidang isbat. Ya, kira-kira orang puasa tanggal 2 atau 4? Tanggal 4 ya? Tanggal 2. Tanggal 2 hari Sabtu bulan 4 itu kemungkinan orang puasa. Hari Jumat sidang isbat. Diputuskan Ramadan telah tiba. Ketika diumumkan di TV, di RRI oleh Menteri Agama sidang isbat, kita langsung sujud syukur. 1, sujud syukur. Saya berniat sujud syukur mensyukuri datangnya Ramadan, sunnah karena Allah. Langsung sujud syukur. Di rumah dengar langsung sujud syukur. Di masjid lagi zikir maghrib diumumkan pemerintah langsung sujud syukur. Yang kedua, berdoa. 1 saja. Apa doanya? Ya Allah, berikanlah aku rezeki. Ya Allah, berikan aku rezeki agar aku bisa beribadah di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, niat 1 bulan. Coba niat 1 bulan ya. Baru niat 1 malam. Kalau malam pertama niat 1 bulan dulu. Dan terdapat dalam kitab Tanwirul Qulub dianjurkan niat 1 bulan. Saya berniat puasa 1 bulan penuh. Ulangi, saya berniat puasa 1 bulan penuh. 1 bulan penuh Ramadan tahun ini karena Allah. Kenapa malam pertama niat 1 bulan? Jangan sampai besok malamnya ketiduran, lupa berniat. Apalagi habis itu niat per malam. Habis itu baca. Ini baca. Catat. Keluarlah dari rumah untuk pergi salat tarawih. Lihat ke langit.
lihat langit, lihat langit, sambil tersenyum. Baca doa ini. Siapa yang baca doa ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Dibacanya di malam pertama Ramadan. Baca ya, ini. Pokoknya siapa yang baca ini, haramlah kulitnya disentuh apinya neraka. Baca ya, ini doanya. Baca ya, malam pertama Ramadan. Baca, baca ya. Keluar dari rumah, pergi tarawih, lihat ke atas, sambil tersenyum. Baca ini doanya. Ya apa dah? Baca. Doanya adalah, baca nanti ya. Tanggal 1 malam. Kan tanggal 2 puasa. 1 malamnya baca doa ini. Baca. Doanya adalah, marhaban ya Ramadan. Itu doanya. Udah hafal? Apa doanya? Sambil tersenyum, marhaban ya Ramadan. Siapa yang bergembira datangnya Ramadan, haram kulitnya disentuh apinya neraka. Sebelumnya, mohon maaf, ibu-ibu berkata, marhaban ya Ramadan. Kata Ramadan, la marhaban. Loh, ada orang ditolak Ramadan. Nih, saya zoomnya di rumah bupati aja. Bagus. Ada kamar tadi. Jangan di rumah bupati aja. Di situ ada makanannya. Enak nasinya tadi itu. Kayak nasi kebuli. Nasi apa namanya, Bu? Ya kayak nasi kebuli. Enak sekali. Udah disiapin di atas. Aduh. Aku ada Zoom. Teman saya Amin 4 bulan mau diacarakan, didoakan jam 1 sih. Jamaah, baca ya. Bisa dimulai? Bisa dimulai? Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Ibu udah beli apa? Ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. 1 yang ditolak Ramadan. Ramadan menolak dia. Ciri-ciri orang yang ditolak Ramadan, susah puasa. Dan muncul di masjid. Orang tolak Ramadan itu. Susah puasanya. Lemas. Orang tertolak Ramadan itu. Tidak pernah bisa salat tarawih dia. Tidak bisa. Mau tahu siapa itu? Yang pertama, anak yang durhaka sama orang tua. Makanya sebelum masuk Ramadan, datang ke rumah orang tua, minta maaf. Oke? Ustaz, orang tua saya sudah meninggal, datangi kuburnya sebelum Ramadan. Makanya ziarah kubur ya, nyekar ziarah kubur ya sebelum Ramadan. Atau jauh kuburannya di Jawa. Kalau begitu bikin baca doa makan, niatkan makanan, doakan untuk orang tua, pahala makanan itu. Oke? Yang kedua, yang ditolak Ramadan, istri yang belum minta maaf sama suami. Nah, Wahai istri yang berdosa istri kepada suami, suami tidak pernah berdosa sama istri. Hanya istri yang berdosa kepada suami. Makanya istri yang minta maaf sama suami. Tidak ada suami yang berdosa kepada istri. Karena suami itu di atasnya dosa. Namanya zolim. 1, 2, 3. Zolim. Jadi minta maaf sama suami ya. Mau dimaafkan sama orang tua? Bawakan sembako sebelum Ramadan. Ma, ini beras, ini terigu, ini ikan sarden, ikan karen, ini instan, ini minyak, ini uang. Untuk apa? Untuk Ramadan. Oh, makasih banyak nak.